Kita akan masuk di dalam sesi yang pertama di dalam seminar hidup baru, yaitu cinta kasih Bapa kita, ya. Kalau Allah Bapa kalau Bapa di dunia ini aja mau memberikan yang terbaik yang Dia bisa, apalagi Allah Bapa kita di surga. Ia memberikan semua yang kita butuhkan, ya. Dan yang terlebih yaitu keselamatan kita. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita nggak bisa merasakan kasih-Nya, ya. Kita pikir iya, betul, saya juga udah belajar, aku percaya akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kredo. Tetapi kenapa kok hidupku ya biasa-biasa aja, rasanya saya harus berjuang sendiri. Di mana Tuhan? Mungkin ketika kita mengalami banyak masalah, peristiwa yang tidak menyenangkan, kita pikir Tuhan gak peduli sama kita. Ya. Nah, di dalam sesi ini kita mau menyadari bahwa Allah itu senantiasa hadir buat kita. Ya. Jadi ini pandangan yang sering keliru, menganggap bahwa Allah itu ya sudah ngerjakan urusannya sendiri, aku ngerjakan urusanku sendiri. Allah seakan-akan ya tidak terlibat di dalam urusan sekolah anak, urusan pelajaranku, urusan kesehatan, ya aku urus sendiri. Kita berpikir Allah itu adalah Allah yang jauh, Allah yang dingin. Atau kita pikir bahwa soal agama itu semata-mata harus mengikuti perintah Tuhan. 10 perintah Allah. Seakan-akan Tuhan itu adalah Allah yang hanya tahu menghakimi apakah kamu dosa atau tidak, benar atau salah. Seakan-akan hanya seperti itu. Ya. Atau kita berpikir bahwa toh aku jadi orang Katolik selama ini nggak pernah kok melukain orang lain, merugikan orang lain, aku nggak mencuri, aku nggak bertengkar dengan orang lain, aku menjadi orang yang hidupnya baik-baik saja. Lalu sebenarnya aku butuh apa lagi? Nah, kita membutuhkan bahwa kita punya relasi, ya, benar-benar mengalami bahwa Allah itu hidup, ya. Bahwa kita ini hidup di dunia nggak berjuang sendirian. Ada relasi cinta dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kalau di dunia ini nggak ada cinta, betapa keringnya hidup kita, ya. Manusia kadang cintanya terbatas. Tadi di film Bapak itu sudah memberikan segala-galanya, tetapi tetap aja memang anaknya mungkin merasa kurang. Kurang dibandingkan temennya yang lain. Ya. Padahal kita udah berusaha maksimal. Nggak ada cinta, itu akan membuat kita kering. Nah, kita mengharapkan cinta orang, kadang-kadang suami atau istri, ya. Kurang aja, kurang perhatian atau istrinya kurang sabar. Ada aja yang kita rasa nggak pas dan masih kurang di dalam hidup kita. Ketika kita mengharapkan cinta manusia, kita akan kecewa, ya. Jadi manusia masing-masing, baik itu pasangan kita yang dulu itu buat kita udah paling sempurna, dia ada batasnya. Kadang-kadang ada capeknya, betul ya? Kadang-kadang buat salah yang bikin fatal misalnya. Sampai keluarga kita harus terlilit utang misalnya gara-gara kesalahan fatal yang dilakukan oleh suami misalnya. Sebaliknya istri juga. Karena bawelnya kayak gitu, menantu udah nggak mau deket-deket. Sampai cucunya nggak pernah mau datang lagi misalnya, ya. Banyak hal yang membuat kita itu sering kecewa dengan orang di sekitar kita, orang terdekat kita. Gimana ngobatinnya nih? Masa sih kita mau hidup dengan kecewa terus, ya? Dengan sakit hati melulu. Nah, di sini kita dapat jawabannya, ya. Aku nggak mau dong hidup masa sih kecewa terus, sakit hati terus, nyalain orang terus, ya. Kalau mau nyalain orang terus yang menderita pasti kita, ya kan?
Karena nggak mungkin orang di sekeliling kita itu ngikutin maunya kita semua atau cocok dengan keinginan dan pikiran kita. Itu mustahil Bapak Ibu ya. Yang paling cocok adalah ada damai di hati kita. Nggak nuntut orang lain berubah. Nggak nuntut yang di luar jangkauan kita. Itu kalau ada cinta Tuhan ya. Jadi kata Santa Katarina dari Siena, hati manusia ya itu diciptakan untuk yang tidak terbatas. Jadi barang-barang atau manusia siapapun itu tidak akan pernah mungkin bisa memuaskan kerinduan hati kita yang paling dalam. Hanya Tuhan aja. Karena hati kita diciptakan untuk sesuatu yang tidak terbatas. Makanya kata Santo Agustinus, aku bisa tenang ketika aku bersatu di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi itu yang kita mau alami di dalam seminar ini. Hubungan pribadi dan mengenal Yesus lebih dalam. Mungkin sekarang udah kenal, nggak apa-apa, tapi lebih dalam lagi. Kita kan nggak pernah berhenti mau mengenali anak kita, betul ya? Anak kita proses ada pertumbuhannya. Dulu waktu kecil kita anggap, wah aku tahu anakku ini paling senang itu terang bulan misalnya, atau pukis, atau donat. Menjelang SMP dia dibelikan donat dia nggak mau, gendut mah, begitu ya. Terus SMA lain lagi, dulu sukanya kacang, sekarang nggak mau, jerawatan mah. Jadi beda. Kita terus mau mengenal karena kita cinta, betul ya? Sama dengan Tuhan Yesus. Nggak pernah cukup kita kenal Tuhan Yesus. Kita pengen kenal lebih dalam karena kita mencintai. Apalagi Tuhan. Tuhan lebih dulu ingin dikenal oleh kita. Jadi pertanyaan tadi Ibu juga gitu. Kalau kita mau tahu Tuhan, apa yang kau mau? Wah, Tuhan lebih senang lagi, cepet-cepet dia mau kasih tahu apa yang dia mau. Karena dia mau kita mengalami damai, bahagia. Dan rencana Tuhan itu adalah kita mengalami bahagia, damai. Nah, tapi masalahnya damai yang Tuhan berikan itu kadang-kadang beda dengan yang kita inginkan. Ya kan? Tadi yang film itu kita pengennya ya barang, ya cantik, ya relasi, ya status, ya HP baru. Nah, tapi itu nggak akan ada habisnya. Bapak Ibu, saya tadi lanjutin sedikit ya. Ketika udah tahu apa yang Tuhan mau, melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Itu yang saya tahu tujuan hidup saya. Lalu saya izin kuliah sama suami saya di STFT Widya Sasana Malang. Diizinkan, akhirnya saya kuliah lah bersama para frater. 70 frater saya sendiri gitu. Makanya banyak yang romo-romo yang masih muda-muda, lulusan 5 tahun, 10 tahun itu masih teman kelas atau setelah itu murid mahasiswa ya. Jadi kalau ngaku dosa sama romo-romo di Surabaya, Malang dan sekitarnya itu agak repot saya. Jadi saya biasanya nyari romo-romo yang udah sepuh di Malang itu ada rumah tua. Nah, saya langganan ngaku dosa di situ. Nah, atau kalau keluar pulau Bapak Ibu. Kalau yang namanya Surabaya dan sekitarnya itu kuliahnya di Malang semua dulu. Nah, romo-romonya. Lalu setelah itu boleh saya kuliah di situ kan. Nah, saya udah mulai pelayanan, ngasih renungan di komunitas, di lingkungan segitu. Terus tapi satu kali diajakin temen nih kerja. Mau nggak kita buka restoran? Oh ya oke gitu kan. Lalu saya pikir saya kan masih umur 30-an waktu itu. Saya pikir wah masa sih saya umur segini masa cuma pelayanan di rumah. Karena pernah ada satu masa saya udah mulai pelayanan ya, kemana-mana gitu. Lalu suami saya bilang, tidak boleh keluar, tidak boleh pelayanan. Kamu itu cuma cari popularitas katanya gitu. Wah sakit saya merasa, lawang aku pelayanan niatnya tulus kok dibilang gitu ya sakit. Cuma saya harus taat, ya tetap di rumah. Akhirnya saya tidak kemana-mana, saya tolak pelayanan keluar kota, keluar rumah, saya di rumah. Memang kadang-kadang kita itu kan selalu merasa aku apik, aku bener. Tapi kadang-kadang pasangan kita yang tahu lah sisi gelapnya kita, sisi buruknya kita yang kita sendiri nggak lihat. Akhirnya saya ngikut di rumah aja, ya jaga anak waktu itu masih kecil ya. Tapi ternyata di situ saya bisa menemukan satu
hal penting buat saya ya. Dulu kan saya nggak mau toh hanya jadi ibu rumah tangga biasa. Saya pikir itu nggak bonafit gitu. Pengennya jadi wanita karir yang sukses. Tapi ternyata ketika saya di rumah, saya punya waktu doa, belajar, baca kitab suci itu banyak. Dan disitulah saya menemukan betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Dan itu bisa saya peroleh ketika saya juga ada di rumah, ya. Dan saya pakailah waktu itu untuk nulis beberapa buku yang lain, ya. Buku doa ibu rumah tangga dan seterusnya. Dan saya menyadari betapa pentingnya, privilege-nya seorang ibu rumah tangga di situ. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi saya masih setelah itu kemudian kan ada tawaran buka restoran dan seterusnya ya. Saya suatu ketika pas pelayanan bersama Romo Yohanes, waktu itu kami ada pelayanan ke luar negeri, terus saya bilang, Romo saya baru buka restoran. Dimarahin sama Romo, dia bilang, kamu itu ya kalau mau ngikuti yang gitu nggak akan ada habisnya, cari uang, dia bilang gitu. Kamu udah dikasih talenta melayani, mengajar, layani Tuhan aja gitu. Wah, tapi udah terlanjur buka ya restorannya. Ya udah saya tungguin, tapi memang karena hati saya lebih banyak di pelayanan, akhirnya lama-lama restoran itu karena rugi terus juga tutup. Saya tutup daripada nombok tiap bulan Bapak Ibu ya. Ya saya merasa pas nungguin restoran kok dibandingkan saya belajar, saya ngajar, saya berdoa itu kok jauh lebih bernilai yang ini gitu loh. Akhirnya tutup. Nah Bapak Ibu bukan berarti bekerja nggak bagus. Kata Paulus, janganlah kamu makan kalau kamu nggak kerja kan. Nah bekerja itu baik ya. Tuhan juga pakai kita lewat pekerjaan. Dan juga lewat pelayanan di dalam keluarga kita. Ya, jadi saya dari waktu ke waktu terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah akhirnya kalau memang nggak sejalan kehendak Tuhan ya tutup juga gitu loh ya Bu ya. Restoran saya. Nah jadi terus belajar untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya serta menjadikan hidup kita tuh lebih baik mengenal Allah dan ada damai enggak. Nah itu nanti juga tandanya apakah kita mengikuti jalan Tuhan enggak, ada damai enggak. Nah kalau ada damai itu berarti sesuai kehendak Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa kita alami, penyembuhan. Kalau kita mengenal cinta Tuhan, relasi kita juga sembuh Bapak Ibu. Ya, jadi saya dengan suami, sekarang suami mendukung saya pelayanan. Bahkan yang mendorong saya S3 juga suami. Karena ya itu tadi, saya udah tahu apa yang Tuhan mau. Ketika saya mengikuti yang Tuhan mau, Tuhan juga bukain jalan-jalannya lewat suami saya. Ya, ada damai. Nah, langkah-langkahnya bagaimana supaya kita lebih dekat sama Tuhan? Ya datang kepada Tuhan. Ya lakukan kewajiban kita sebagai orang Katolik. Yang ngaku dosa. Enggak hanya Natal Paskah mungkin 3 bulan sekali. Ya Ekaristi tiap hari. Tiap minggu. Ya kalau tiap hari boleh bagus sekali ya. Saya minimal ada misa harian juga. Minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian berdoa Bapak Ibu. Rindu. Ya jadi ketika kita rindu maka Tuhan akan penuhi kerinduan hati kita. Ya. Jadi rindukanlah Tuhan. Nah ini repotnya, kalau kita masih terlalu terikat dengan uang, dengan kekayaan, dengan pekerjaan, dengan hobi, nggak ada tempat untuk Tuhan. Jadi kayaknya susah untuk rindu sama Tuhan. Nah makanya kadang-kadang Tuhan itu izinkan suatu peristiwa yang membuat kita tuh nangis Bapak Ibu. Karena dilepaskan dari yang kita suka. Nggak bisa melakukan hobinya karena mungkin dia sakit misalnya loh ya. Terus kemudian nggak bisa lagi apa misalnya ada hal-hal yang harus kita lepas karena itu sudah jadi Tuhan di dalam diri kita. Jadi mamon Bapak Ibu ya, Tuhan bilang itu nggak akan membuat kamu bahagia, makanya harus dilepas. Nah supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengisi kita dengan damai, ya. Nah. Bagi Bapak Ibu yang di sini kan sudah Katolik, ada yang belum Katolik, ada yang simpatisan, ada yang sudah Katolik. Kita semua diberikan tawaran untuk mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Untuk yang sudah dibaptis punya hubungan lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Dan orang yang sudah hidupnya setia ke gereja, sudah jadi AI mungkin, jadi ketua lingkungan, kita tetap bagi kita masing-masing tidak pernah ada kata cukup untuk lebih mengenal kasih Tuhan.
Karena Tuhan mau memberikan kasih-Nya itu selalu baru setiap hari. Asal kita sadar, buka mata Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih. Bimbing aku, ajar aku, tuntun aku, ya. Maka kita akan lebih kenal lagi kasih-Nya. Sudah mengalami hidup baru, sudah pernah ikut SHDR, pasti masih ada yang Tuhan bisa berikan dan mau berikan kepada kita. Bapak Ibu, saya udah melayani Tuhan kurang lebih 30-an tahun lebih ya. Tapi awal tahun lalu, tahun 2024. Suami saya pas cek jantung dan lain-lain, check up gitu, dokter suruh cek paru-paru. Pas hasil foto paru-paru, CT scan, itu ada massa tumor besar di paru-paru sebelah kiri suami saya. 2/3 paru-paru sebelah kirinya itu ketutup tumor. Nah waktu itu kan kaget ya, saya juga bingung, protes juga nih sama Tuhan. Tuhan kok banyak urusan gitu ya, kan kalau udah namanya orang sakit itu harus bolak-balik ke dokter lah, urusan lab lah, foto lah, itu sudah menyita waktu banyak. Ya agak ngerundel juga lah, suami saya juga kasihan ya, saya juga bilang akhirnya kami jalanin terus ke dokter ini, biopsi berulang kali dan seterusnya. Tapi nggak ketemu dokter yang pas, semua dokter itu kayak diagnosanya nggak pasti, ini mau CA atau tumor, nggak jelas, padahal sudah dibiopsi 2 kali. Akhirnya suami saya bilang, saya nggak mau dioperasi, aku doa aja ya. Iya kita doa aja, setiap malam kita berdoa. Tumpang tangan, terus minta doa kepada para romo, suster, kepada kenalan-kenalan. Kalau ke dokter disuruhnya minum obat kemoterapi, padahal belum jelas CA, udah mahal, lagian juga mulut bibir itu pecah ya. Sariawan lah, suami saya nggak mau. Akhirnya doa. 4 bulan kemudian, 5 bulan foto lagi kan, disuruh foto lagi memang. Ternyata sudah mengecil, tumornya 52%. Dan memang harusnya kembali, belum sempat karena suami saya masih ada urusan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan kuasa doa itu ternyata bisa mengecil ya. Bukan berarti pengobatan dokter nggak perlu. Itu sangat dianjurkan karena Tuhan juga bekerja lewat obat dokter, lewat operasi dan seterusnya. Tapi dalam kasus suami saya itu nggak ketemu pas dokter yang pas gitu loh, yang bisa mendiagnosa dan kami merasa mantap, nggak ada gitu. Hanya doa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang mau saya katakan bahwa dalam perjalanan kami yang melayani Tuhan atau apa selalu ada juga hal-hal yang membuat kami bertanya gitu, wah kenapa Tuhan harus terjadi? Tapi ternyata Tuhan izinkan masalah itu terjadi hanya untuk menunjukkan kuasa Dia, ya. Ternyata Tuhan bisa ubah masalah itu jadi berkat. Dan sekarang suami saya dan saya itu banyak kesaksian tentang suami saya yang puji Tuhan disembuhkan. Gitu. Ya, jadi selalu ada gitu kesempatan di dalam segala hal untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat berkeluh kesah. Apa yang tampaknya seperti kutuk, apa yang tampaknya seperti masalah, apa yang tampaknya seperti penderitaan, itu ujungnya di dalam Tuhan itu tidak seperti yang kita lihat ya. Tetapi Tuhan mau memberikan kita pengalaman iman, bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Pengalaman iman supaya apa? Ketika ada orang yang mengalami penderitaan, kita yang pernah mengalami penderitaan seperti itu, bisa juga mengatakan dengan penuh iman, aku dulu juga pernah begitu, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita yang menyembuhkan. Tuhan Allah kita yang sanggup menolong kita. Ya, jadi kita punya pengalaman iman. Begitu Bapak Ibu ya. Pengalaman iman bahwa Yesus itu baik. Seperti itu. Jadi kalau kita dengar orang ngomong Yesus baik, ya oke baik buat kamu, tapi buat aku apa? Tuhan izinkan kita kadang-kadang mengalami penderitaan hanya untuk menunjukkan kemuliaan kuasa dan kasih-Nya. Ya. Nah, jadi retret ini atau seminar hidup baru ini adalah awal kita menjalani pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Berpaling pada Tuhan untuk semakin dekat pada Tuhan. Untuk semakin rindu kepada Dia. Dan janji Tuhan apa? Di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14, apakah Bapak Ibu bisa membaca?
apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Ketika kita datang pada Tuhan, maka ini janji Tuhan. Dia memberikan dirinya ditemukan, dikenali. Amin. Nah Bapak Ibu, caranya supaya kita mengalami kasih Tuhan, supaya kayaknya Tuhan itu nggak diawang-awang, janji Tuhan itu kayaknya terlalu tinggi atau untuk orang lain dan bukan untuk saya. Caranya gimana supaya kita juga mengalami kasih Tuhan itu? Buka hati. Buka hati itu ya pokoknya Tuhan, aku mau datang padamu. Silakan Tuhan, omong, katakan, Tuhan aku mau kenal kamu. Tuhan, silakan masuk dalam hidupku. Tuhan, ambil alih hidupku. Ya, Tuhan, pimpin aku. Nah itu caranya, buka hati. Katakan pada Tuhan, itu dalam doa. Ya. Lalu dengarkan Tuhan mau ngomong apa sama kita ya lewat firman. Enggak lewat orang pinter. Ya. Enggak lewat horoskop. Enggak lewat paranormal. Tapi lewat sabda Tuhan Bapak Ibu. Oke? Sabda Tuhan kok angel ya? Bacanya susah ngertinya. Betul ya Bapak Ibu? Susah ya kadang-kadang ya? Nah, Tuhan itu susah-susah gampang Bapak Ibu. Ya? Kalau terasa susah, baca Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kita baca dengan rendah hati. Sabda Tuhan itu bukan untuk kita kuasai, tetapi untuk menguasai kita. Oke? Jadi kalau terlalu gampang kita, mek ngene tok gampang. Loh, nanti kita sombong. Padahal Tuhan itu nggak pernah bisa kita kuasai. Tuhanlah yang menguasai kita. Makanya angel. Makanya kalau angel kita doa. Tuhan tolong aku Allah Roh Kudus, buka hati pikiranku, beri aku hikmat untuk mengerti sabdamu. Amin. Mau ya baca walaupun susah ya. Lebih gampang memang nge-scroll IG. Waduh gampang. Gak apa-apa, TikToknya gampang. Tapi ikulah hiburan ya, cuma boleh gak apa-apa. Tetapi sediakan waktu untuk baca firman 30 menit sehari lah. Atau kalau terlalu berat 15 menit. Mulai besok beri waktu 15 menit sehari. Mau tidur, bangun tidur, tengah hari atau jam 3 sore terserah. Cari waktu yang paling pas buat kita masing-masing. Mau di kamar doa khusus atau di kamar tidur yang tidak diganggu oleh orang. Itu adalah relasi intim kita dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan. Di situ Bapak Ibu akan menemukan Tuhan yang hidup di dalam hati kita. Mau ya? Saya dulu diingatkan kakak saya, kamu udah punya kamar doa nggak di rumahmu? Oh iya belum. Kamu punya kamar kosong? Iya ada, bisa saya sekat, bisa jadi kamar. Akhirnya saya buatlah itu menjadi kamar doa. Di situ saya doa tiap hari. Waktu itu anak-anak masih kecil ya, jadi saya berdoanya ketika anak-anak pergi sekolah, suami pergi kerja. Tapi sekarang jam doa saya udah berubah ya, lebih tengah malam kadang-kadang. Lebih agak fleksibel. Tapi yang penting kita harus tetapkan dulu satu waktu yang pertama-tama jangan sering diubah dulu. Supaya kita punya komitmen. Kalau kita terlalu gampang mengubah jam doa, lama-lama kita undur terus, akhirnya seharian itu lewat nggak doa. Ya, jadi komit, ketika kita komit, kita lihat Tuhan pasti akan sediakan waktu. Ya, pasti akhirnya kita bisa menepati waktu itu karena Tuhan sendiri rindu untuk ketemu dengan kita di dalam jam doa pribadi. Mau ya Bapak Ibu ya? Siapkan satu sudut di kamar, misalnya meja kecil, lilin, salib, buku doa, tisu kalau nangis ya. Bangku doa atau dingklik untuk biar kita nyaman doanya. Pintunya dikunci. Nah kalau pintunya nggak bisa dikunci, kita tempatnya terbatas, minimal hati kita harus hening. Tapi itu perlu latihan. Perlu latihan Bapak Ibu ya. Mungkin setahun, 2 tahun, dimanapun akhirnya bisa berdoa, hati kita sudah hening. Nah, lalu kita mau menanggapi sabda Tuhan ya, itu dengan melakukan kewajiban kita serta mau bertumbuh terus. Nah,
Tetap doa, merenungkan dan menerapkannya di dalam hidup kita. Nah, sesi 2 itu penyelamatan. Artinya apa? Tadi Bapak mengasihi kan? Dengan cara dia memberi anaknya Yesus Kristus. Emang kita bisa selamat sendiri? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, Yesus yang perlu turun untuk menyelamatkan kita. Ibaratnya kalau di dalam kolam, kita itu mau tenggelam, kita nggak bisa selamat sendiri. Harus ada yang turun ke kolam itu, Yesus masuk ke dunia untuk mengangkat kita. Oke? Jadi kita membutuhkan Yesus penyelamat kita.